Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alimus sirri wan najwa, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila kalimatit taqwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat di Masjid Al-Muttaqin yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat berbahagia ini di hari ke-22 daripada bulan Sya'ban 1446 Hijriah, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Kurang dari 10 hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat kita nantikan. Bahkan sampai kita berdoa, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fi Rajab wa Sya'ban, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan sering disebut dengan bulan suci. Namun apakah kita sudah benar-benar menyucikan diri untuk bisa memasuki bulan suci tersebut? Terutama kita menyucikan hati kita. Karena hakikatnya puasa di bulan Ramadan dan qiyam Ramadan di malam harinya bukan sekedar ibadah fisik semata, tapi justru itu adalah ibadah yang didasari dengan keimanan, dan keimanan itu berada di dalam hati. Sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan definisi al-imanu, iman itu huwa tasdiqun fil qalbi, membenarkan bil qalbi dengan hati, wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan oleh seluruh anggota badan. Bahkan ayat 183 surah Al-Baqarah yang merupakan ayat
Disyariatkannya kita berpuasa Ramadan didahului dengan ungkapan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena itu mendekati bulan Ramadan, khatib mengajak sebagai perwujudan ketakwaan kita yang merupakan pesan penting di khutbah Jumat. Khatib berwasiat dengan ketakwaan kita bersihkan hati, kita bersihkan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di penghujung ayat 222, Allah taala menyampaikan dengan tegas dengan huruf taukid, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Hadirin rahimakumullah, dua orang atau dua kelompok yang disukai yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di ayat ini menunjukkan bahwa taubat dan senantiasa menyucikan diri adalah dua aktivitas penting. Ini memang pada setiap kesempatan kita harus lakukan, apalagi di momen yang menurut kita penting, yakni hendak memasuki Ramadan. Maka amat lebih penting kita bertaubat. Taubat menurut para ulama ar-ruju' kembali minadz-dzanbi dari sebelumnya melakukan dosa ilallahi ta'ala menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyucikan diri secara umum, bukan sekedar fisik saja tapi menyucikan hati, itulah yang paling utama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, berkenaan dengan aktivitas membersihkan diri, membersihkan hati, seorang ulama besar Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i di dalam salah satu magnum opusnya, yakni kitab Ihya Ulumuddin, dalam terbitan Darul Ma'rifah jilid ke-1 halaman 126, beliau pernah menyatakan bahwa kebersihan itu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, tathhirul zahiri anil ahdathi wa anil akhbathi wal fadolati. Pertama, tingkatan membersihkan itu, kata Imam Ghazali, adalah dengan membersihkan lahiriah, yakni fisik atau badan kita, dari aneka macam hadas, dari aneka macam najis, dan dari aneka macam kotoran. Itu yang pertama. Kita hendak sholat saja harus suci hadas kecil, hadas besar. Maka sebagai ekspresi syukur kita memasuki bulan Ramadan, meskipun ketika berpuasa kita boleh hadas, tapi secara totalitas ekspresi ketika kita akan memasuki Ramadan, seringkali kita melihat aktivitas di masjid-masjid, di kampung, di komplek, di komunitas, membersihkan tempatnya. Itu bagian daripada wujud ekspresi syukur bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka membersihkan fisik baru level atau tingkatan yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, tingkatan yang kedua membersihkan diri adalah tathhirul jawarihi anil jaraimi wal atham. Yang kedua, kata Imam Ghazali, tingkatan membersihkan adalah tathhirul jawari, membersihkan anggota badan, anil jaraimi, dari aneka macam keburukan, wal athami, dan perbuatan dosa. Kita pernah melakukan dosa apa kepada Allah?
maka hendaknya taubat. Kata Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala ketika beliau menyajikan bab taubah dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyatakan bahwa syarat taubat ada 3 jika kaitannya hanya kepada Allah saja. Pertama, al-iqla', berhenti dari dosa. Yang kedua, an-nadamu, menyesali dosa tersebut. Yang ketiga, al-azmu, bertekad tidak akan mengulanginya, bahkan menyusulinya dengan kebaikan. Kalaulah ada kaitannya dengan sesama manusia, maka ditambahkan poin keempat, yakni selesaikan jika ada kaitan atau urusan dengan sesama, seperti kita pernah menjolimi orang lain, seperti kita bahkan mengambil hak orang lain, kita mesti menyelesaikannya. Karenanya dalam tradisi kita sejak dulu, sejak masih Nusantara, di Islam ada istilah halal bihalal. Di Islam di Indonesia ada istilah tolabul halal bitorikin halalin, meminta dihalalkan dengan cara yang halal. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, kata Imam Al-Ghazali, tingkatan membersihkan diri yang ketiga adalah tathhirul qalbi anil akhlaqil madmumati warradhaili al-mamqutah, yakni membersihkan hati dari akhlak tercela dan sifat-sifat yang dimurka. Seringkali kita memasuki bulan Ramadan dengan bersilaturahim, bermaaf-maafan. Bahkan kita bukan sekedar dengan yang hidup saja, kita juga, meskipun ini sebuah tradisi, tapi kalau itu hal yang positif, mendoakan kebaikan untuk arwah-arwah yang telah mendahului kita, mendoakan, walaupun ini bisa kita lakukan setiap waktu, tapi ini menjadi momen mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia, berkirim doa untuk ruh-ruh atau jamaknya arwah. Ini kemudian disebut dengan tradisi ruahan, yang kemudian kenapa bulan Sya'ban juga disebut dengan bulan ruah. Ini maknanya adalah kita memperbaiki diri, hubungan dengan sesama yang hidup dengan memperbaiki akhlak, dan kita mendoakan orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Dan yang terakhir, yang keempat, hadirin, kata Imam Ghazali, ini tingkatan yang keempat yang cukup berat, yakni tathhirus sirri amma siwallahi ta'ala, yakni membersihkan sir, membersihkan yang ada dalam hati kita dari segala sesuatu selain Allah. Janganlah ada di hati kita segala sesuatu selain Allah. Hanya Allah saja yang mesti ada dalam hati kita. Inilah makna hakikat daripada mengesahkan Allah. Inilah makna daripada al-ikhlas, memurnikan keesaan Allah. Sehingga dengan 4 hal ini, hadirin, membersihkan diri secara fisik menjadi isyarat semangat membersihkan. Yang kedua, membersihkan anggota badan dari perbuatan dosa. Yang dilanjut kemudian ketiga, membersihkan hati dari aneka akhlakul madmumah yang tercela, sehingga pada ujungnya adalah membersihkan hati, diri, sir dalam diri kita dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Karena kita ibadah dan melakukan amal saleh, tidak ada yang kita tuju melainkan libtighai mardotillah, untuk menggapai ridho Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan lahir batin kepada kita untuk bisa menggapai kesucian bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'alamu anna Allah ta'ala salla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulil ajmin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih walal muslimina fi Palestin. Allahumma aslih walal muslimina fi buladina hadha Indonesia wa fi buladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fitan wal humum wasyada'id wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jiranil kufari mubtadi'in wal zalimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana waghfir lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.